Akhlak itu apa? Hah? Apa namanya akhlak? Adab. Apa namanya perilaku atau adab itu? Ya? Jadi yang namanya adab atau akhlak itu adalah kebiasaan yang sudah melekat dalam diri seseorang, sehingga dia spontan melakukan perbuatan itu. Itu namanya adab, itu namanya akhlak. Kalau kita tidak pernah membiasakannya, maka tidak akan terbentuk yang namanya adab. Nah, salah satunya di antara adab akhlak yang banyak itu adalah adab kepada orang tua. Kalau adab kepada orang tua bagaimana caranya? Ya, ikuti perintahnya. Apalagi jangan membentaknya. Apalagi jangan melawan. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu para ulama menyebutkan ada 3 ayat yang dia turun bergandengan. Dia tidak turun sendiri ayat ini kecuali ada gandengannya. Apa itu? Yang pertama adalah ya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Apa artinya ati Allah? Taati Allah, taati Rasul. Tidak bisa kita hanya taat kepada Allah tanpa menaati Rasul. Ada orang bilang, oh saya ingin taat kepada Allah saja, karena yang menciptakan saya itu hanya Allah. Rasul bukan menciptakan saya. Jadi saya ingin hanya taat kepada Allah. Tidak bisa. Atau sebaliknya, saya hanya ingin taat kepada Rasul karena dia yang mengajarkan saya agama Islam. Tidak mau taat kepada Allah, tidak bisa juga. Makanya ayatnya itu turun bergandengan. Ati'ullah, taatilah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Jadi dua-duanya. Itu ayat pertama yang turun bergandengan. Perintah taat kepada Allah bergandengan dengan perintah taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang turun bergandengan, selalu bergandengan dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak boleh kita memilih salah satunya kalau mampu. Oh saya hanya ingin berzakat saja, tidak perlu sholat, tidak bisa. Tidak diterima zakatnya kalau tidak sholat. Atau saya mau sholat saja, uang saya tidak mau saya zakatkan. Udah capek-capek saya kerja kok enak-enak, orang-orang miskin mau saya berikan. Maka tidak bisa juga. Tidak diterima pahala sholatnya. Harus dua-duanya. Sholatnya dijaga, dilaksanakan, dipelihara. Harta yang Allah berikan kepadanya juga
tidak menyebabkan larangan. Maka hati-hati ya, apa yang ya, kita ini bergantung dengan orang tua. Ridho di ridho wah ya. Akhlak, adab yang baik yang kemudian nanti akan membuat kita selamat ya, masuk ke dalam rumah yang aman, rumah yang nyaman. Itu yang kita bahas tadi di awal yang disebut dengan surga. Gini kata para ulama ya, supaya kalian tahu. Tidak ada seorang anak yang baik kecuali di saat itu Allah sedang mempersiapkan orang yang akan berbuat baik kepadanya. Dengar itu? Apa? Coba ulang. Hah? Tidak ada anak yang baik, orang yang baik kepada orang tuanya terutama, kecuali di saat itu Allah sedang mempersiapkan orang yang nantinya akan berbuat baik kepadanya. Paham? Dek nara dengan apa? Bahasa Sasaknya baik. Hah? Dek nara dengan sholah. Kecuali waktu no endah Allah siapan dengan saya berbuat baik di Pak Nia. Misalnya ini si Radea, ya, kebetulan di depan saya. Radea baik sama si Harir misalnya, ya. Harir ini ceritanya amaknya si Radea. Nah, ya, amak bilang. Nah, si Radea ini anaknya si Harir, berarti Harir amaknya si Radea. Radea ini baik, taat, bakti kepada si Harir. Taat dia. Ya, lihat orang tuanya kerja dibantu. Lihat orang tuanya capek diberi istirahat, bahkan dipijitkan kakinya, saking berbaktinya Radea ini. Maka ketika si Radea ini baik sama ayahnya, di saat itu Allah sudah menyiapkan orang yang nantinya ketika si Radea ini dewasa dan menginjak usia yang renta sama seperti orang tuanya, Allah mempersiapkan orang yang nantinya juga akan berbuat baik kepada si Radea. Paham ya? Itu kata para ulama. Makanya ya, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kalian berbuat saat ini, maka seperti itu kalian nanti akan diperlakukan oleh orang-orang. Kalau kalian baik sekarang, berarti saat itu Allah sedang mempersiapkan orang yang akan baik juga kepada kalian nanti. Sebaliknya, na'udzubillah, kita berlindung dan mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau kita buruk, perlu berbuat zalim, nakal kepada orang lain, maka di saat itu juga Allah sedang mempersiapkan orang yang nantinya juga akan berbuat nakal, tidak baik kepada kita. Paham ya? Nah,
Makanya dulu ya ada kisah. Apa kisahnya? Ada di satu tempat. Di satu tempat tersebut kebiasaannya orang-orang itu kalau punya nenek atau kakek, bahasa kita itu papu, ya, itu biasanya tidak dikasih ya satu tempat makannya. Jadi kalau ada tempat makan itu khusus hanya untuk anak dan ayah ibunya, orang tuanya. Adapun untuk nenek dan kakeknya itu ditempatkan di satu tempat khusus. Apa sebabnya? Karena mereka sudah tua. Ini kebiasaan di satu tempat. Ini kira-kira bagus atau tidak? Nah, tentu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Jadi di tempat ini kalau orang sudah tua, tidak boleh dia makan bareng dengan keluarganya. Disediakan tempat khusus tuh di pinggir-pinggir di luar rumah. Hanya sekedar untuk berteduh, kemudian ya bisa duduk makan. Makanannya juga sisa-sisa. Dengan sebab mereka sudah itu kebiasaan di satu tempat kisahnya. Nah, satu ketika anak ini yang punya cucu makan dengan orang tuanya. Ya, jadi anak yang punya apa? Nenek ya. Anak seorang cucu yang punya nenek, neneknya kan makan di luar. Nah, dia makan di dalam dengan orang tuanya. Anak yang kecil yang masih polos, cucu dari si nenek yang di luar ini, ya, berkata kepada orang tuanya, ya, wahai ayah, wahai ibu, kenapa nenek dibiarkan makan di luar? Ya, apa kata orang tuanya? Kan nenekmu sudah tua. Ya, kalau dia makan tidak berantakan. Bahasa kita itu, ya kalau makan itu seperti ayam nyakar. Kenapa? Bewetnya banyak. Kemudian berantakan. Kemudian semua mau diambil. Dia sudah tua, makanya kita taruh di luar. Nah, itu kata orang tuanya. Nah, cuman apa kata anak ini yang kemudian membuat orang tuanya menjadi sadar? Ayah atau ibu, ya memang kakek atau nenek di luar makan seperti itu, ya memang wajar seperti itu. Kalau itu alasannya gara-gara berantakan caranya makan. Cuman bagaimana nanti, ya? Bagaimana nanti kalau ayah dan ibu tua, kemudian saya perlakukan sama seperti itu. Kata orang tuanya kemudian menjawab dan membalas anaknya yang polos tadi, ya enggak apa-apa nak. Enggak apa-apa. Nanti kalau memang saya juga seperti itu, enggak apa-apa. Nanti kamu dengan anakmu makan di dalam, nanti saya dengan ibumu makan di luar. Supaya tidak mengganggu kalian. Tidak lama setelah mengatakan itu, ternyata piringnya jatuh. Pecah. Ya, jatuh kemudian pecah dan berantakan. Setelah seperti itu dilihat sama anaknya. Ayah, ini berantakan atau tidak? Kata ayahnya, ya berantakan. Ini kan saya tidak sengaja. Oh, berarti ayah juga pantas untuk makan di luar. Itu kata anaknya. Akhirnya, ya, mendengar anaknya seperti itu, langsung dia sadar. Oh, berarti kalau hanya semata-mata alasan orang di tempat itu tidak membersamai orang tuanya atau cucu-cucunya, kakek-kakeknya untuk makan satu tempat bareng gara-gara berantakan dan lain sebagainya, nah tidak mesti harus orang tua yang seperti itu. Setiap orang yang berantakan juga harus disuruh keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua dari anak tadi keluar dari tempat makan tadi. Keluarnya untuk apa? Bukan karena dia membuat makanan itu jatuh dan berantakan di meja, enggak. Tapi karena dia sadar, kemudian dia keluar. Keluar untuk apa? Mengajak orang tuanya masuk ke dalam ruangan tempat makan. Artinya apa? Bahwa
sebagaimana kita memperlakukan orang, baik ataupun buruk, pasti itu juga yang akan kita nemukan nanti. Kalau kita berbuat baik, membiasakan hal yang baik, walaupun itu kepada orang yang tidak kita kenal, pasti Allah akan melihat itu, mencatat itu, menyimpan itu di waktu yang indah, di waktu yang tepat. Nanti Allah akan ganti dan akan mendatangkan balasannya yang jauh lebih baik daripada cara yang kita lakukan kepada orang. Sebaliknya seperti tadi, kalau kita melakukan keburukan, walaupun kepada orang yang mungkin kita tidak kenal, atau mungkin orang yang buruk juga perlakuannya kepada kita, bisa jadi di saat itu Allah sedang menyediakan, mempersiapkan kepada kita orang yang nantinya juga akan berbuat buruk kepada kita. Paham ya? Nah, makanya seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana kondisi kalian bersama teman-teman kalian, itu akan menentukan bagaimana orang nantinya akan bertingkah dan berlaku kepada kalian. Makanya baik-baik. Ya. Wa mallahu bidzalimin, wallahu apa katanya? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tahu terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, walaupun tidak ada yang lihat kita nih, hanya kita yang tahu, itu tetap Allah akan mengetahuinya. Dan di saat itu akan ada kebaikan yang Allah simpan dan siapkan untuk kita. Begitu juga kalau kita melakukan keburukan, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar. Kita sembunyi-sembunyi sendiri yang tahu, tetap Allah Maha tahu. Dan di saat itu Allah sedang menyiapkan balasan yang setimpa dengan apa yang kita perbuat. Paham ya? Ya, maka itu namanya adab. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kapan akan menjadi kebiasaan? Kalau terus-menerus kita lakukan. Awalnya berat, ya. Awalnya berat. Ibarat orang pakai sepeda tuh, ketika menggayuh sepeda. Ya. Ada namanya sepeda apa itu yang kecil bannya itu, sepeda fiksi namanya ya. Nah, yang kecil bannya tipis itu kan gearnya cuma satu ya, kecil di belakang, di depannya besar. Artinya gimana tuh kalau sepeda kayak gitu, ringan atau berat? Berat. Kapan dia berat? Di awal. Ketika kita menggayung di yang pertama itu berat sekali, ya. Sampai-sampai urat leher kita kelihatan saking beratnya. Sambil kita ngenjek. Ya, apalagi yang tak terbiasa itu keluar kentutnya saking beratnya. Tapi yang kedua, yang ketiga, terus berikutnya semakin lama akan semakin ringan. Itu ibaratnya. Ya. Maka sama dengan yang namanya akhlak itu. Awal memang berat, ya. Kalian diatur di pondok ini. Harus bangun jam sekian, sholat jam sekian, belajarnya seperti ini, aturannya tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Ya, semua dilarang di pondok. Awalnya berat, nanti lama-lama ringan. Tuh. Dan semakin berat, sebagaimana sepeda tadi akan semakin kencang. Paham enggak? Kalau dia berat itu tandanya jarak tempuhnya itu apa namanya, kecepatannya itu kencang. Tapi kalau yang ringan, punya sepeda kan? Ada yang sepeda yang bahasa kita itu sepeda begigi ya, yang bisa diubah giginya. Ya, sepeda gunung. Kalau kita pakai yang kecil di depan, kemudian besar di belakang, itu biasanya ringan, deang rasanya. Tapi bagaimana kecepatannya? Oh, pelan. Ya. Nah, yang bilang laju tidak punya sepeda, atau mungkin tidak pernah. Ya, tidak bisa pakai sepeda. Oh, bisa. Ya, bisa pakai sepeda roda 3 mungkin. Ya. Semakin dia ringan digayuh, berarti kecepatannya semakin rendah. Ya. Walaupun dia apa namanya kencang digayuh sepedanya, ya tetap saja sepedanya itu ngelen dia. Ya.
Tapi kalau yang berat itu berat dia, tapi sesuai dengan kecepatan. Artinya apa ya? Semakin berat rasa yang kalian rasakan di sini, usaha yang kalian usahakan di sini, kiat-kiat yang kalian istiqomahkan di sini, insya Allah tujuan, harapan kalian, guru dan orang tua kalian akan semakin cepat tercapai. Dengan syarat harus sabar dan ya istiqomah. Sabar ditekan aja, terus aja lagi. Ya nanti lama-lama ringan. Berat di awal, nanti lama-lama ringan. Dan beratnya itu menunjukkan akan cepat lajunya. Kecepatannya itu akan lebih daripada yang lain. Ya, makanya ulama bilang apa? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ani. Sesuai dengan kelelahan, kejerih payahan kita di dalam mengusahakan sesuatu, sebesar itu pula hasil yang akan kita dapatkan. Ada orang nalep jagung satu sawah, ya, dengan ada orang yang nalep jagung 5 sawah, 5 bangket. Kira-kira mana lebih besar hasilnya itu? Oh, yang 5 sawah lebih besar, lebih banyak, karena lebih banyak tempatnya nanam. Tapi kira-kira mana lebih lelah? Hah? Kenapa lebih lelah? Karena hasilnya lebih banyak. Kenapa hasilnya lebih banyak? Karena karena lelahnya lebih banyak juga. Ya, sekarang kalian ada teman kalian yang rajin sekali belajar, diulang-ulang pelajarannya, menghafal dia, serius dia belajar, diskusi, tetap istiqomah hadir, tidak pernah absen. Yang satu slow, ya, hidupnya slow, jalannya slow, makannya slow, ya. Ditanya apa ya tujuan hidup, ya pokoknya slow, wah katanya. Agarku slow katanya, ya, hidupnya slow. Kira-kira mana yang akan lebih cepat tercapai dari segi ya hitung-hitungan manusia kita lah? Kira-kira yang mana? Yang serius tadi atau yang slow tadi? Yang serius. Ya, memang ada ya. Saya pernah nonton video nih di YouTube. Siapa namanya yang gondrong itu? Yang semet gondrong. Ceritanya ini dia rajin ketika SMA, ya. Latihan les piano, kemudian ada kursusnya, ya. Ya ada temennya yang minum-minum pinggir jalan, ini mau kemana? Saya mau pergi belajar ini, les ini, kursus ini. Udah diam aja, nanti di sini sambil dia minum temennya. Enggak, saya mau rajin, saya mau belajar katanya, pergi. Nah, singkat cerita, ketika yang rajin ini sudah tamat dua-duanya dengan temennya yang slow tadi, ya mulailah orang yang rajin ini ya ngelamar kerja di satu kantor. Ternyata ketika akan diinterview, diwawancara, dites, ketika masuk ke ruangan interview itu ternyata yang jadi tukang tesnya, pemilik daripada perusahaan itu adalah temannya yang slow. Ya, ada enggak seperti itu? Ada, tapi itu satu dari sekian ribu kemungkinan. Artinya sangat sulit. Sangat sulit. Mungkin ada 1-2 dari sekian juta orang yang tidak bisa seperti itu. Ya, maka ya yang terpenting terutama dalam kita menuntut ilmu, kita belajar, mondok, itu bukan pada menanti takdir seperti orang tadi selo-selo kok dia yang berhasil. Bukan. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita berusaha. Karena yang Allah lihat, yang Allah pertanyakan, yang Allah inginkan dari kita itu adalah usaha, bukan hasil. Hasil itu adalah hak pribadi prerogatif Allah. Adapun usaha itu adalah kewajiban kita. Dulu guru-guru kita mengatakan apa? Yang wajib adalah belajar. Ta'unu adalah
hadiah. Kewajiban kita itu adalah belajar, adapun bisa itu adalah hadiah. Ya, maka tugas kita sekarang adalah pertama, kalian semua, kita semua perbaiki niat. Ya, niat kalian di sini adalah kita mencari keridhaan Allah melalui keridhaan orang tua, melalui keridhaan guru, melalui belajar, melalui ngaji, melalui diskusi dan lain sebagainya. Itu tugas kita dan niat kita berada di pondok pesantren. Adapun yang lainnya itu ya nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Paham ya? Karena waktu Isya ya sudah tiba, ya maka kita akhiri sampai di sini dengan kita sama-sama membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.